Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Syeda Putri dari Kimia 3A NIM 26 ingin menjelaskan tentang materi VSEPR melalui molekul sederhana yaitu senyawa BH3. Apa itu teori VSEPR? VSEPR merupakan singkatan dari Valence Shell Electron Pair Repulsion yang merupakan suatu model kimia yang digunakan untuk menentukan struktur geometri suatu molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron di sebuah atom terhadap atom lainnya. Singkatnya, elektron-elektron yang di sekitar atom pusat itu ditempatkan pada posisi sejauh-jauhnya satu dengan lainnya, sehingga akan terbentuk suatu geometri molekul tertentu. Lalu bagaimana struktur Lewis dari BH3? Nah, atom 5 boron ini memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p1. Sedangkan atom H memiliki 1s1. Sehingga elektron valensi dari boron itu ada 3 dan sedangkan elektron valensi dari H itu ada 1. Nah, ini struktur Lewisnya, di mana kotak hitam ini merepresentasikan dari elektron valensi dari boron dan yang berwarna merah ini merepresentasikan struktur elektron valensi dari H. Sehingga atom boron ini mengikat 3 atom H. Nah, pada senyawa BH3 ini merupakan senyawa yang stabil ya, meskipun dia tidak mengikuti kaidah oktet, di mana elektron yang dilingkari pada atom boron ini hanya berjumlah 6 saja, sehingga kurang 2 elektron. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi kaidah oktet. Hal ini juga terjadi pada senyawa boron lainnya, seperti BF3 dan BCl3. Lalu juga ada pada senyawa PCl5 yang tidak mengikuti kaidah oktet, karena pada atom P dia terdapat 10 elektron ya, kelebihan 2. Lalu bisa juga jika dibuat dalam ikatan tunggalnya, nah seperti ini. BH3 ini merupakan senyawa yang simetris dan bersifat nonpolar ya. Dia dibilang nonpolar karena tidak adanya PEB. Sedangkan jika senyawa bersifat polar itu jika ada PEB di atom pusatnya, sehingga nanti PEB itu akan menyebabkan bentuknya jadi nggak stabil. Selanjutnya, berapa banyak atom yang terikat atau elektron bebas pada atom pusat? Nah, berdasarkan struktur Lewisnya, kita bisa lihat ya, bahwa atom yang terikat pada atom pusat ini sebanyak 3 ya, H-nya sebanyak 3 terikat pada atom pusat yaitu boron. Lalu elektron bebasnya adalah 0 atau tidak ada. Selanjutnya, bentuk molekul dan bilangan sterik dari senyawa BH3. Nah, untuk rumusnya adalah AXM-EN, di mana M ini adalah jumlah atom yang terikat pada atom pusat dan N adalah jumlah pasangan elektron bebasnya. Nah, kita ketahui bahwa BH3 ini mengikat 3 atom hidrogen, sehingga untuk M-nya adalah 3 dan N-nya adalah 0. Sehingga AX3E0 jadinya AX3. Nah, AX3 ini merepresentasikan bentuk molekul dari segitiga planar atau segitiga sama sisi yang hibridisasinya adalah sp2. Nah, untuk bilangan steriknya itu didapati dari penjumlahan jumlah atom yang terikat pada atom pusat dan jumlah dari pasangan elektron bebasnya. Sehingga M-nya 3, N-nya 0, jadi 3 tambah 0, bilangan steriknya adalah 3. Sudut ikatan pada senyawa BH3. Bila ada 2 molekul atau lebih, yang berikatan itu akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut tersebut disebut sudut ikatan. Nah, sudut ikatan ini bervariasi dari 60 sampai 180 derajat. Nah, untuk besar sudut antar ikatan dari senyawa BH3 ini adalah 120 derajat. Selanjutnya adalah muatan formal pada BH3.
Nah, muatan formal ini didapati dengan rumus total jumlah elektron valensi pada atom bebas dikurangi total jumlah elektron yang tidak terikat dikurang setengah dari total jumlah ikatan elektronnya. Nah, contohnya nih muatan formal pada boron. Nah, di sini kita lihat total jumlah elektron valensi. Nah, elektron valensi pada boron ini adalah 3 dan total jumlah elektron yang tidak terikat adalah sebanyak 0 dan setengah dari total jumlah ikatannya. Setengah dari jumlah ikatannya adalah 6. Jadi setengah dari 6 yaitu 3, sehingga muatan formal pada boron adalah 3 dikurang 0 dikurang 3 yaitu 0. Selanjutnya muatan formal pada hidrogen. Kita ketahui bahwa elektron valensi hidrogen pada atom bebasnya adalah 1, lalu jumlah elektron tidak terikatnya ada 0, dan total jumlah ikatannya ada 2, lalu setengahnya adalah 1, sehingga 1 kurang 0 kurang 1 jadi 0.